Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang landasan pedagogis. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Rivalda Nur Fauzi, yang kedua Felita Aludia Putri, yang ketiga Salwa Zahra Nawa, yang keempat Absari Kusuma Wardani, yang kelima Ajeng Wulandari. Selanjutnya masuk materi yang pertama, pengertian pedagogis. Pengertian pedagogis berasal dari bahasa Yunani, pait atau anak-anak, dan agogos atau memimpin, sehingga pedagogis berarti pemimpin anak-anak, di mana pada perkembangan berikutnya diartikan secara khusus, yaitu sebagai suatu ilmu dan seni mengajar kanak-kanak. Menurut Ana Maria Gonzalez Soca, pedagogis adalah sebuah proses yang menyoroti hubungan antara pendidikan, pengajaran serta pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik atau siswa. Bertujuan pada untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan kehidupan. Menurut Hoogeveld atau Belanda yang dikutip oleh Sadullah mengatakan pedagogis adalah yang ilmu mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi pedagogis adalah ilmu mendidik anak. Pedagogis didefinisikan secara umum sebagai ilmu dan seni mengajar. Sebagai pendidik tentunya perlu mengetahui ilmu dan seni mengajar yang baik bagi peserta didiknya. Toto Raharjo 2014. Berdasarkan pendapat ini, pedagogis adalah teori yang membahas tentang apa yang dan bagaimana mendidik anak sebaik-baiknya sehingga terjadi perubahan perilaku. Guru hendaknya memiliki kemampuan ini agar output anak didiknya akan lebih baik dan maksimal. Selanjutnya, landasan pedagogis merupakan suatu landasan yang digunakan oleh pendidik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuannya. Landasan pedagogis memberikan manfaat agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Landasan pedagogis ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran karena dijadikan suatu acuan dasar oleh pendidik. Landasan pedagogis dalam pelaksanaan mendidik inklusi mengacu pada pendekatan dan prinsip-prinsip yang mengandung partisipasi siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Cara yang dilakukan mencakup penggunaan metode pengajaran yang responsif agar si anak tertarik pada pembelajaran tersebut. Landasan pedagogis menurut teori Piaget. Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Yang pertama mengembangkan teori perkembangan kognitif. Yang kedua menyatakan bahwa anak belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Yang ketiga tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua pra-operasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Implikasi, guru perlu memberikan pengalaman belajar konkret dan eksploratif sesuai tahapan perkembangan siswa. Selanjutnya landasan pedagogis menurut Vygotsky. Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934 menyatakan bahwa teori sosiokultural dalam belajar. Yang kedua, konsep penting zona perkembangan proksimal atau ZPD, jarak antara kemampuan aktual anak dan potensi maksimal yang dapat dicapai dengan bantuan. Yang ketiga, scaffolding, dukungan bertahap dari guru atau teman sebaya. Implikasi, guru berperan aktif mendampingi siswa mencapai kemampuan optimal melalui bimbingan dan kerja kelompok.
Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan baru dalam sistem pendidikan Indonesia yang memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang serta melaksanakan proses pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pada fleksibilitas, kemandirian, serta keterlibatan aktif siswa. Tujuan utamanya adalah memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajarnya masing-masing. Salah satu ciri utama kurikulum merdeka adalah fleksibilitas dalam menentukan alokasi waktu dan materi pembelajaran. Sekolah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan isi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Guru dapat menekankan berbagai model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengasah berpikir kritis serta kreatif, termasuk adanya sesi diskusi kelompok seperti PBL, PJBL, Discovery, Inquiry, kemudian adanya permainan, ice breaking, kuis, menyanyi, dongeng, games edukatif, dan lain-lain. Model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning atau PJBL, pembelajaran berbasis proyek nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Siswa terlibat aktif mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi proyek. Langkah-langkah PJBL menentukan pertanyaan atau proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal kegiatan, memonitor proyek, menilai hasil proyek, serta mengevaluasi pengalaman belajar. Keuntungan, mengasah berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Pembelajaran berpusat pada siswa. Ciri-ciri pembelajaran berpusat pada siswa adalah siswa aktif menemukan konsep tersendiri atau learning by doing. Fokus pada kebutuhan dan minat siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Memberikan ruang untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Tujuannya, mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan problem solving siswa. Selanjutnya, ice breaking. Ice breaking bertujuan untuk mencairkan suasana tegang, membangun keakraban antara siswa dan guru, serta meningkatkan fokus dan semangat belajar melalui aktivitas singkat dan menyenangkan. Manfaatnya meliputi melatih konsentrasi, mengembangkan kemampuan mendengarkan dan merespon instruksi, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan interaktif. Contoh permainan dari ice breaking adalah tebak suara hewan, di mana guru menirukan suara hewan dan siswa nebaknya, atau gerakan sederhana seperti kepala, pundak, lutut, kaki yang dinyanyikan bersama sambil menunjuk anggota tubuh, membantu siswa bergerak aktif dan kembali fokus dengan energi baru. Selanjutnya, game edukatif. Game edukatif di kelas bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif bagi siswa SD. Manfaatnya meliputi peningkatan pemahaman konsep melalui pengalaman bermain, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar, serta memperkuat interaksi sosial dan kolaborasi. Contoh dari game edukatif adalah tebak gambar. Guru menunjukkan gambar bertema pembelajaran, contohnya seperti alat transportasi atau buah-buahan. Selanjutnya, siswa akan menebak nama benda atau konsep dari gambar tersebut. Dari game ini dapat membantu untuk mengasah keterampilan visual dan kosakata murid. Model pembelajaran yang cocok untuk kelas rendah 1-3. Yang pertama ada pembelajaran tematik dengan pendekatan bermain. Mengintegrasikan tema dengan kegiatan bermain yang aktif dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dengan struktur sederhana. Kegiatan kelompok kecil dengan instruksi yang jelas dan tugas yang tidak terlalu kompleks. Yang ketiga, ada pembelajaran kontekstual dengan contoh konkret. Menggunakan objek nyata dan situasi sehari-hari yang dekat dengan pengalaman peserta didik. Yang keempat, ada pembelajaran langsung dengan visual dan praktik. Penjelasan singkat disertai dengan gambar, alat peraga, dan kegiatan praktik langsung.
Yang terakhir ada penekanan pada pengembangan literasi dan numerasi dasar, menggunakan modul yang mendukung penguatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Model-model ini dianggap cocok untuk siswa kelas rendah, karena perkembangan kognitif siswa kelas rendah umumnya masih dalam tahap perkembangan kognitif konkret, sehingga mereka belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dan konkret. Lalu ada karakteristik siswa kelas rendah itu memiliki rentang perhatian yang pendek, senang bergerak, dan belajar melalui interaksi sosial. Lalu ada model-model yang memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar dengan cara yang aktif, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan mereka. Nah, dengan model-model pembelajaran ini, guru tuh dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa kelas rendah, membantu mereka membangun fondasi yang kuat untuk pembelajaran di masa depan. Pembelajaran yang cocok untuk kelas tinggi 4-6. Yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan tingkat kompleksitas yang sesuai. Masalah yang menantang namun masih relevan dengan pemahaman peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan lebih banyak otonomi, memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada peserta didik dalam merencanakan dan melaksanakan proyek. Yang ketiga, ada pembelajaran inquiry, terbimbing dan bebas, mendorong peserta didik untuk merumuskan pertanyaan dan melakukan penyelidikan secara mandiri. Pembelajaran yang cocok untuk kelas tinggi 4-6 SD. Yang pertama, pembelajaran kooperatif dengan teknik yang lebih variatif, menggunakan teknik yang lebih kompleks yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi yang efektif. Yang kedua, pembelajaran kontekstual dengan analisis yang lebih mendalam, mengaitkan materi dengan isu-isu yang lebih luas dan mendorong peserta didik untuk melakukan analisis dan refleksi. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi yang lebih terstruktur, menyediakan beragam pilihan tugas dan kegiatan yang sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Peran sebagai guru. Guru harus memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial, sehingga guru mampu menciptakan iklim akademik sekolah yang kondusif dan nyaman bagi anak, dan mampu mengelola kelas menjadi menarik dan bermakna bagi siswa, dan memiliki kemampuan manajemen kelas yang baik. Kesimpulan, landasan pedagogis merupakan suatu landasan yang digunakan oleh pendidik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Ada beberapa teori yang digunakan seperti teori Piaget dan teori Vygotsky. Model-model pembelajaran yang digunakan ada yang mengikuti model pembelajaran siswa, ada model pembelajaran dengan games, dengan pembelajaran icebreaking, dan lainnya. Dan begitu, pembelajaran akan lebih berdampak kepada siswa. Dengan adanya landasan pedagogis yang kuat, kurikulum dapat diimplementasikan secara lebih kontekstual, adaptif, dan humanistik, sehingga mampu mendorong tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.